Ya, momen duka agaknya tak selalu datang karena kehilangan orang tercinta. Terkadang, momen perpisahan itu juga menjadi sesuatu yang tak pernah bisa dibayangkan sebelumnya. Dan itulah yang kini dirasakan oleh penyanyi dan pebisnis Ashanty saat harus menyampaikan keputusan pahit. Menutup seluruh outlet toko kuenya, 6 tahun berjuang membesarkan bisnis tersebut, Ashanty akhirnya harus mengakui perjuangannya tak bisa lagi melawan keadaan. Lantas, seperti apa momen haru Ashanty bersama para karyawannya? Alasan dibalik ia yang akhirnya harus merelakan bisnis toko kue miliknya. Dan beberapa momen kesedihan yang sempat ditangkap awak media saat Ashanty menyampaikan keputusan besar dalam hidupnya tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kabar mengejutkan datang dari penyanyi Ashanty yang secara mengejutkan pada Kamis kemarin resmi menutup seluruh outlet bisnis kuenya dan salah satu outletnya di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan menjadi saksi. Bagaimana momen penuh haru dan air mata itu tumpah, terutama saat Ashanty memilih duduk bersimpuh di hadapan para karyawannya. Sesekali juga tampak ia menyeka air matanya, disambut para karyawan yang tak bisa menahan rasa sedih dan berat hati mereka. Pasalnya, seolah mereka sadar, inilah akhir dari perjuangan panjang yang telah dilalui bersama. Tapi benarkah ini adalah akhir? Ataukah ada harapan baru setelah ini? Keputusan menutup usaha memang bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ashanty menceritakan selama beberapa bulan terakhir, ia dan sang suami telah memikirkan langkah ini dengan sangat hati-hati. Namun sayangnya, di tengah aktivitas padat yang harus ia jalani, ia justru dihadapkan pada berbagai persoalan pribadi. Persoalan ini pun mulai menyita energi dan pikirannya. Dan di tengah badai masalah itu, Ashanty harus membuat keputusan berat dan menguras emosinya ini. Namun, meski harus merelakan bisnis yang telah susah payah dibangunnya itu, perihal cita rasa diakui Ashanty bukan yang menjadi alasan bisnisnya bubar. Ia justru merasa masih sangat percaya diri dengan kualitas dan kecintaan masyarakat terhadap produknya. Dan yang cukup membuatnya berat adalah beberapa keluarga terdekatnya yang cukup terkejut dengan hal ini. Salah satunya adalah Aurel dan Atta Halilintar. Meski tengah berada di Korea saat itu, mereka tak menyangka wacana penutupan yang sebelumnya hanya sekadar pembicaraan kini menjadi kenyataan yang harus diterima bersama. Kelihatannya kayak tiba-tiba, ini udah berbulan-bulan sih kita pikirkan gitu. Aku ya tepatnya sama Mas Anang pikirkan sebenarnya udah berbulan-bulan, karena memang mungkin gak kita posting-posting karena aku tuh gak tahu kenapa masalahku kayak lagi bertubi-tubi aja gitu, masalah gitu. Pada saat aku lagi kuliah, lagi ngambil S3, dan ini lagi berat-beratnya karena ini lagi penelitian nih. Aku lagi penelitian semester ini, kalau lancar harusnya tahun depan lulus, tapi tiba-tiba aku ada ketipu sama orang, aku ada masalah sama tanah. Dan yang berat banget buat aku sekarang adalah ya ini ya, maksudnya aku memutuskan untuk menutup Lumiere gitu. Kadang-kadang
orang itu kan menutup bisnis pasti kayak kalau udah nggak berjalan, kalau udah nggak ada peminatnya gitu. Dan Lumiere nih aku masih pede banget, masih banyak banget peminatnya, pembeliannya juga maksudnya orang masih pas aku memutuskan tutup itu semua komen nggak ada yang jelek, bener-bener kayak maksudnya kok harus ditutup sih gitu. Lumiere kita ya kue kesukaan kita udah nggak ada, dan orang-orang udah nggak nge-brand Lumiere tuh jadi kue public figure gitu. Lumiere tuh udah bener-bener kayak ini adalah kue yang memang enak banget gitu. Memutuskan hal ini nggak mudah. Aurel sama Abang juga pas bener-bener aku posting kemarin dan mereka lagi di Korea, mereka shock banget juga Bun kok main tutup, maksudnya nggak ada, kemarin kan cuma wacana aja, masalah ini kok langsung memutuskan untuk tutup gitu. Ashanty dengan suara bergetar pun kembali menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Ia dan sang suami, Anang Hermansyah, telah melewati proses panjang, termasuk memikirkan nasib hampir 200 karyawan yang tersebar di 15 outlet toko kuenya. Namun Ashanty yakin ini adalah jalan terbaik. Meski banyak yang menyayangkan, bahkan sempat menuduh keputusan ini sebagai lelucon atau sensasi semata, Ashanty dengan tegas membantah semua itu. Ia menyebut tak ada konflik, tak ada pertengkaran, namun memang ada masalah internal yang tak bisa ia ceritakan secara rinci. Masalah yang membuatnya tak bisa lagi mempertahankan kualitas produk yang selama ini menjadi prinsip utama dalam bisnisnya. Dan dalam momen kemarin di mana ia mengumpulkan beberapa karyawannya untuk berbincang bersama, ia pun bersyukur. Sebagian besar dari mereka telah lebih dulu mendapatkan pekerjaan baru. Karena sejak 2 hingga 3 bulan sebelumnya, ia dan tim manajemen sudah memberikan informasi soal penutupan. Karyawan kita juga udah hampir 200 orang kan di mall. Ada udah 15 outlet juga kan. Jadi memang gak mudah lah sebenarnya. Tapi aku sama Mas Anang yakin ini jalan keluar terbaik. 15 outlet tutup tuh ngeprank kayak gimana sih? Ada-ada aja. Enggak lah. Ini jujur gak ada berantem sama siapa-siapa, gak suka sama siapa-siapa. Jujur bener-bener hanya ada masalah internal, tapi yang aku gak bisa ceritakan juga apa masalah internalnya. Mungkin yang bisa aku bilang adalah Lumiere ini aku jual kan kualitas nomor 1. Jadi di saat dalam perjalanan kualitas ini sudah berbeda antara satu dengan yang satu dan tidak ada titik temu, dan aku juga orangnya idealis banget dengan yang namanya kualitas, nggak akan merubah apapun itu. Ini nggak tadi semua karyawan bisa kumpul kan, cuma beberapa hampir 50 orang aja gitu, yang lain ya udah mencari pekerjaan, karena ini kan udah kita kasih tahu 2-3 bulan sebelumnya. Jadi kita kasih tahu bahwa di 31 Juli kita tutup, jadi udah banyak yang dapat kerjaan juga, alhamdulillah. Meski begitu, seperti kata pepatah, di mana setelah hujan akan muncul pelangi yang indah. Hal itu pula yang agaknya dirasakan Ashanty. Di tengah air mata dan kesedihan, ia justru menemukan harapan baru. Beberapa karyawan yang masih setia menyemangati Ashanty untuk bangkit. Mereka bahkan mengusulkan untuk memanfaatkan lokasi toko yang masih disewa hingga tahun depan untuk membuka usaha baru, dan tercetuslah ide menjual bakmi ayam. Makanan rumahan yang sejak lama digemari keluarga Ashanty itu kini dipertimbangkan untuk jadi usaha berikutnya. Dan kali ini Ashanty bertekad untuk memulai segalanya dari nol. Ia tak ingin lagi bekerja sama dengan banyak pihak, melainkan ingin membangun usaha dengan sistem yang lebih sederhana dan bermitra langsung dengan para karyawan yang telah lama mendampinginya. Ashanty bersiap membuka lembaran baru. Mungkin bukan kue, tapi sepiring bakmi hangat yang akan menjadi saksi dari awal perjuangannya kembali. Seperti inilah cerita Ashanty terkait bisnis barunya dan sosoknya di mata para karyawan yang telah mengenalnya selama ini. Tadi lagi mikir sama yang masih ada, yang masih setia sama aku, mereka bilang, Bun,
Yang susahnya ini tuh aku masih nyewa tempat yang di sini ya. Kan Lumiere yang lain semua pokoknya udah tutup lah, udah. Yang di sini aku masih nyewa sampai tahun depan September. Jadi kita rencana aku nggak mau mencat karyawan aku yang masih ada. Kalau udah dapat kerjaan nggak apa-apa, kita mau bikin bakmi ayam. Jadi kita kayak mau jualan bakmi. Tadi kita udah kayak tes juga. Mereka aja saking, aduh kalau ngomong karyawan aku, mereka benar-benar kayak, Bun bikin sesuatu lagi yuk gitu. Kayak maksudnya ini kan tempat masih ada, bikin apa gitu. Ya udah kita bikin aja nih sekarang. Mungkin sementara yang kepikir cuma bakmi, karena bakmi Uteng kan orang pada selalu nanyain kapan sih dijual, dari tahun lalu dipromoin tapi nggak pernah dijual. Ya mungkin kita, dan aku tuh orang tahu kalau aku jual makanan itu selalu aku tutup bukan karena udah nggak, bahasa kasarnya udah kayak nggak ada pembelinya gitu. Selalu tutupnya tuh karena hal yang menurut aku ya udahlah, itu nggak usah dibahas lah ya. Jadi gitu. Jadi kayaknya kita akan jualan bakmi. Pokoknya kalau aku nanti akan jualan lagi, aku nggak mau bekerja sama. Aku maunya pokoknya mengerjakan pekerjaanku tuh sendiri. Jadi ini bakmi bener-bener aku, investornya adalah timku yang tadi. Yang berapa orang itu, bukan investor mereka, partner. Untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di saat sang ibunda harus merelakan bisnis kuenya berhenti beroperasi, Aurel Hermansyah justru tengah semangat memulai langkah baru. Ya, di tengah tren olahraga yang kian berkembang, Aurel memilih untuk menekuni bisnis olahraga padel, sebuah cabang olahraga yang kini tengah digandrungi banyak kalangan. Bersama keluarga besarnya, Aurel meninjau langsung lokasi pembangunan arena padel miliknya. Eksklusif untuk Intens Investigasi, Aurel memperlihatkan lahan yang sangat luas, yang rencananya akan digunakan untuk membangun lapangan-lapangan olahraga, termasuk lapangan padel. Dan seperti inilah momen peletakan batu pertama yang penuh semangat dan harapan. Aurel, hai. Ini adalah peletakan batu pertama Padel Club Indonesia yang ada di Jakarta. Bismillah, semoga ya, rame, bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dan semoga full terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Lancar. Dikasihkan ke Steven. Sukses ya kita. Oke. 1, 2, 3. Terus itu. Oke. Dah. Yel, bikin ya. Tuh, di situ. Itu batunya pakai semen. Yeah. Ya, next. Gua naik. Nah, ditutup habis itu pakai ini. Satu batu. Nah. Taruh semen. Dah. Ih. Lagi. Ya. Tuh. Biar rezekinya kebuka semua. Yes. Ayo kakak, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Set. Yes. Sukses Indonesia. Aurel dalam momen itu juga tampak mendapat dukungan penuh dari orang-orang tercintanya, seperti Anang Hermansyah, Azriel, hingga tidak ketinggalan Liza Natalia dan Sarah Menzel. Mereka turut melihat langsung area pembangunan dan membayangkan
Seperti apa suasana lokasi tersebut setelah resmi beroperasi nantinya? Bukan hanya padel, di lahan itu juga direncanakan akan dibangun fasilitas olahraga lain yang diharapkan bisa menjadi ruang sehat, seru, dan menyenangkan. Bagi siapa saja yang ingin berolahraga sekaligus bersosialisasi, sebuah semangat baru yang memperlihatkan bahwa keluarga Hermansyah tak pernah berhenti berkarya, meski dalam kondisi yang berbeda. Kalau kita kan di daerah selatan, terus habis itu memang di sini sportsnya tuh ya pedal, terus habis itu nanti insya Allah mau ada zumba, mau ada pilates. Nah kalau di sana tuh lebih yang cowok banget karena ada bukan lapangan futsal. Jadi yang lebih sebenarnya yang lebih besar itu lapangan futsal, cuman di situ ada lapangan pedal juga di dalam situ gitu. Ya, kalau bola itu kayaknya udah mendarah daging di dirinya. Ditambah lagi sekarang ada pedal. Makanya bismillah, makanya doain semoga nanti kita banyak buka tempat-tempat. Lagi kemarin udah ngobrol sama Pipi, insya Allah nanti mau ada di Malang. Banyak lah gitu. Ya semoga tempat ini rame jalan karena kan pasti kita main juga di sini, nggak cuma punya tempat pedal tapi kita ada juga di sini gitu. Have fun pastinya, dan Sarah kan juga masih belajar, jadi dengan adanya tempat ini nanti kalau misalkan ke Jakarta bisa mampir ke sini sambil belajar juga, terus di Bali kan udah, jadi tinggal Jakarta aja nih. Kita siapa tunggu. tahu kan nanti keluarganya Sarah juga invest ke pedal kan dulu. Iya. Benar-benar jadi punya keluarga besar. Iya. Semua pedal Di semua. Bali. Belum lama ini Ashanti juga sempat buka suara soal permasalahan mafia tanah yang tengah dihadapinya saat itu. Seperti apa cerita Ashanti? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi, tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Cobaan yang dihadapi Ashanti memang tak hanya berhenti pada usaha kuenya yang tutup. Di saat yang bersamaan, Ashanti juga tengah menghadapi persoalan pelik lainnya, yakni soal kepemilikan tanah yang selama ini diyakini sebagai miliknya, ternyata juga diklaim oleh pihak lain. Dan hingga kini, status tanah tersebut masih menjadi polemik. Ashanti menyebut tanah itu dimiliki oleh 2 orang, dan ia tengah menunggu solusi terbaik dari pihak sana agar bisa tercapai titik tengah yang adil bagi semua pihak. Masya Allah tahun ini tuh buat aku luar biasa banget gitu karena ya alhamdulillah sih urusan tanah aku belum tahu ya, aku nggak mau bilang gini dulu. Tadinya kan aku pengen di sana kan di tanahnya, tapi nggak jadi karena akhirnya dari pihak mereka menghubungi dan mencari solusi gitu ya. Ya mudah-mudahan lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.